Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Untuk menyikat gigi dengan baik dan benar, yang pertama, waktunya tepat. Pasti kita tahu semua bila menyikat gigi 2 kali sehari, pagi dan malam. Pagi hari setelah sarapan, dan kalau malam sebelum tidur. Pada pagi hari, sebaiknya setelah sarapan dan diberikan jeda sekitar 30 menit setelah sarapan. Karena dalam 30 menit itu terjadilah proses pembusukan makanan, sehingga setelah itu adalah waktu yang tepat untuk membersihkan gigi dengan baik dan benar, bukan setelah bangun tidur atau saat kita mandi. Dan pada malam hari dilakukan sebelum tidur. Lalu bagaimana cara yang benar? Cara yang benar adalah menggosok dari gusi ke gigi. Dan berapa lama untuk menyikat gigi yang baik dan benar? Sikatlah gigi Anda 2 menit dan dilakukan 15 detik per regio. Lalu apa yang harus Anda lakukan dengan menyikat gigi? Pakailah pasta gigi yang mengandung kadar fluoride. Dan pakailah sikat gigi dengan kepala atau ujung kepala yang kecil dan sikatnya yang soft atau halus. Dan sebaiknya gantilah sikat gigi Anda kurang lebih 3 bulan sekali. Jadi kalau sudah ditemukan bentuk sikat gigi yang sudah tidak beraturan, hendaknya segera diganti. Dan untuk bayi, bersihkanlah gigi dan gusinya dengan air hangat, lalu menggunakan kasa atau cotton bud sebelum tidur. Selain sikat gigi, sebelumnya bisa dilakukan membersihkan gigi di tiap daerah-daerah yang sempit atau setiap gigi dengan benang khusus untuk gigi. Satu-satu diarahkan di setiap sela itu supaya sisa makanan yang tersembunyi bisa keluar, baru setelah itu disikat. Tidak hanya itu, harus juga membersihkan lidah Anda. Sikatlah dengan perlahan dan menggunakan sikat khusus untuk lidah. Masalah yang sering terjadi yang kedua adalah karies atau gigi berlubang. Bisa saja Anda sekarang sedang mengalami hal ini. Karies atau gigi berlubang itu adalah rusaknya struktur dan lapisan gigi secara bertahap. Dan prosesnya biasanya ketika ada bakteri dalam mulut Anda, itu akan mengubah gula menjadi asam. Dan prosesnya itu akan secara bertahap. Awalnya mungkin akan terlihat baik-baik saja. Lalu ada titik atau garis hitam, dan lama-lama itu akan membesar, sampai pada akhirnya yang paling maksimal itu akan terjadi lubang dan mencapai bagian saluran akar, atau sudah mencapai pulpa. Untuk pengobatannya, tergantung dari Anda sendiri sebenarnya. Ketika Anda sudah mengalami ngilu, sebaiknya diperiksakan ke dokter gigi, supaya lebih cepat, lebih bagus untuk menangani masalah ini sendiri. Masalah ketiga yang sering terjadi adalah patah atau hilangnya gigi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu bisa disebabkan karena gigi berlubang, gangguan jaringan sekitar gigi, atau bisa juga karena trauma atau benturan keras. Ketika sudah kehilangan gigi, sebaiknya
Anda harus membuat gigi palsu atau gigi tiruan. Ada yang lepasan, ada juga yang cekat atau permanen. Kenapa harus dibuat gigi palsu? Ketika Anda tidak mempunyai gigi atau gigi Anda hilang pasca pencabutan atau juga karena trauma, gigi palsu ini akan menjadi solusi yang terbaik. Karena ketika Anda memakai gigi palsu ini, yang pertama, Anda akan mendapatkan fungsi secara estetik. Bila Anda kehilangan gigi yang di depan, pasti gigi palsu menjadi salah satu solusi yang terbaik. Lalu yang kedua, ketika Anda sudah memakai gigi palsu, fungsi bicara Anda pun akan berubah. Kadangkala kita melihat orang yang kehilangan gigi, bicaranya akan tidak jelas atau cadel. Lalu, ketika Anda sudah mengganti gigi Anda hilang dengan gigi palsu, fungsi pengunyahan Anda pun terbantu karena akan mengunyah dengan baik ketika Anda sudah memakai gigi palsu. Karena kalau tidak memakai gigi palsu, lambung Anda akan mempunyai PR yang sangat besar untuk memproduksi atau mengunyah makanan yang sudah tercerna. Untuk spesialis gigi sendiri, ada 8 spesialis gigi yang sudah ada saat ini. Jadi setiap masalah-masalah gigi yang Anda hadapi, harusnya lah pergi ke spesialis gigi yang khusus menyelesaikan masalah Anda. Untuk di Rumah Sakit Advent Bandung sendiri, kami mempunyai 3 spesialis. Ada prostodonti, yaitu spesialis gigi palsu. Ada juga bagian bedah mulut, trauma, dan maksilofasial. Dan ada juga spesialis pedodonti atau biasa kita sebut dengan spesialis gigi anak. Ketika Anda mempunyai masalah, hendaknya langsung datang ke dokter gigi yang paling tepat untuk segera mengatasi masalah gigi Anda. Maka dengan begitu, bisa saja Anda akan mempunyai senyum yang sangat indah. Apapun suku Anda, apapun keyakinan Anda, umur berapapun Anda, tua atau muda, bagaimanapun bentuk rambut Anda lurus atau keriting, atau mungkin bentuk mata Anda, bentuk hidung Anda, warna kulit Anda terang atau gelap, hidung Anda mancung atau tidak, atau apapun kekurangan dalam penampilan Anda, itu bukan suatu masalah yang besar untuk memberikan senyum yang sempurna. Untuk itu, saya mengajak hari ini, carilah 1 atau 2 orang, dan berikanlah senyum yang Anda punya dengan mereka sehingga akan memberikan efek yang sangat baik untuk mereka. Mungkin senyum itu sederhana, tapi dapat memberikan kekuatan dan juga penghiburan tersendiri bagi seseorang yang kita temui di mana saja. Satu ayat yang bisa saya berikan, Ayub 29 ayat 24. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Kiranya pelajaran yang singkat ini boleh mengajak saudara-saudari sekalian untuk sama-sama membuat senyum yang indah, menjaga kesehatan gigi dan mulut Anda, sehingga itu boleh Anda tampilkan kepada semua orang yang Anda temui di mana saja. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.